Shalom, kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu hari Jumat. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk waktu kesempatan yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kami menyerahkan seluruh hidup kami, supaya Tuhan yang menguasainya, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami, mengerti firman-Mu, dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yang menjadi renungan kita di hari Jumat, di tanggal 22 Maret 2024, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 14 ayat 3, demikian bunyinya. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Demikian pembacaan firman. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, mengapa kejahatan terus merajalela? Jawabnya, karena manusia tidak lagi takut akan Allah, bahkan tidak percaya akan keberadaan Allah. Itu sebabnya kalau dikatakan pemazmur dalam bagian ini, dia menunjukkan bahwa orang bebal adalah orang yang hidup seakan-akan tidak ada Allah. Pemakaian kata bebal, atau kalau kita baca di dalam bahasa aslinya dikatakan nabal, ini membuktikan bahwa orang tersebut tidak mengakui keberadaan Allah. Bukan hanya melalui perkataan, tetapi juga perbuatan. Orang bebal tersebut selalu memberontak kepada Allah, yaitu yang pertama, mereka menolak keberadaan Allah dan selalu mengandalkan diri mereka sendiri untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, kita lihat orang bebal itu, mereka tentu juga tidak mencari atau berseru kepada Allah dalam kondisi yang sangat mendesak dalam kehidupannya. Yang ketiga, mereka digambarkan sebagai manusia yang terpisah dari Allah. Sebab memang manusia yang hidup tanpa Allah adalah manusia yang akan mengalami kebinasaan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, menyangkali keberadaan Allah membuat manusia hidup di luar kebenaran. Manusia makin percaya diri untuk melakukan apa yang menjadi kehendak pribadinya. Mereka berpikir bahwa perbuatan mereka itu benar dan baik. Tetapi tidak ada hal baik yang berasal dari hati yang penuh dengan dosa. Hati yang dipenuhi dosa akan tampak dari perbuatan. Semua yang bersumber dari dosa pasti menghasilkan perbuatan dosa. Inilah yang membuat kejahatan terus merajalela di tengah-tengah kehidupan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, ketidakpercayaan mereka terhadap keberadaan Allah juga membuat mereka tidak takut akan penghukuman Allah. Mereka melakukan berbagai kejahatan tanpa rasa takut dan gentar sedikit pun. Padahal pada kenyataannya Allah itu ada. Keselamatannya bagi orang percaya dan keadilannya ada atas dosa adalah kebenaran yang pasti akan terlaksana. Pada waktunya nanti keselamatan kekal akan dinyatakan bagi orang percaya dan hukuman kekal akan dijatuhkan kepada orang yang bebal, orang yang tidak mengakui keberadaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, oleh karena itu dalam Mazmur 14 ini, pemazmur mengingatkan setiap kita agar selalu menyadari keberadaan Allah, kehadirannya dalam kehidupan, aspek kehidupan kita. Pemazmur mengingatkan mereka yang memberontak kepada Allah, bahwa dikatakan waktu penghakiman akan datang dengan tiba-tiba atau tidak disangka
Penghakiman Allah yang ditunjukkan kepada mereka yang memberontak dan tidak mengakui keberadaan Allah. Marilah sebagai umat Allah, kita selalu hidup penuh kewaspadaan supaya pola hidup kita tidak menjadi pola hidup orang yang bebal. Tetapi biarlah pola hidup kita menjadi orang yang tetap taat setia kepada Allah. Karena kita melihat orang yang bebal itu akan mendapat hukuman atau kita katakan kebinasaan, itulah yang menjadi milik mereka. Tetapi orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, pola hidupnya yang selalu mengandalkan Tuhan, maka kehidupannya akan tetap diberkati dan hidupnya akan berbahagia. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, ketika renungan kita ini diingatkan kepada kita supaya kita semua jangan menyeleweng dan supaya kita tidak melakukan kebejatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ini adalah peringatan kepada kita. Ketika Tuhan masih memberikan waktu ini kepada kita, marilah kita untuk tetap setia di dalam kehendak Tuhan. Kita menjauhkan diri kita dari kehidupan kejahatan, dari kehidupan yaitu ketidakbenaran. Jangan kita mau menyeleweng dari hadapan Tuhan, supaya hidup kita tetap diberkati Tuhan. Mari kita hidup sikap takut akan Allah dengan mengerjakan keselamatan yang sudah dianugerahkan Allah di dalam kehidupan kita. Hingga semua orang yang menyaksikan dan mengakui karya Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, kalau Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita melalui renungan ini, mari kita mengenal diri kita atau mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah menyeleweng dari kehendak Tuhan? Apakah kita sudah melakukan perilaku yang bejat di hadapan Tuhan? Kalau kita melakukan perilaku yang bejat, menyeleweng dari aturan Tuhan, mari berubah, bertobatlah supaya kehidupan kita berbahagia. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur untuk selalu firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami bersikap Tuhan, bersikap yang baik dan tetap setia kepada Tuhan. Kami meninggalkan yaitu perilaku kami yang jahat, yang bejat, yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami Tuhan selalu setia dalam aturan Tuhan, supaya keselamatan yang kekal itu menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan, di dalam kami mengerjakan pekerjaan kami hari ini, kami mengundang Engkau, supaya Engkau memberkati kami, memberikan rezeki yang berlimpah kepada kami melalui setiap pekerjaan kami, supaya kami dapat Tuhan membiayai kebutuhan kehidupan kami. Ajari kami selalu bersyukur dalam hidup kami ini, supaya hidup kami Tuhan tetap diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.